Oke, what's up guys? Ya, gue mau bahas 3 pertandingan penting dari klub besar. Itu kita mulai dari Liga Inggris dulu. Ini City kalah 4-0 dari Tottenham, dimana ini kekalahan kelima City ya, berturut-turut. Ya, sebenarnya kalau kita bahas dari line up-nya dulu, memang City tampil dengan hmm, squad-squad terbaiknya mereka lah. Istilahnya ada Gvardiol di wingback, Walker, Stones, Akanji di tengah, Ederson. Terus DM-nya itu ada Gundogan, ya Rico Lewis dimainkan karena memang tidak ada Rodri, Kovacic. Biasanya kan Kovacic di situ. Foden, Silva, Savinho, Haaland. Memang KDB tidak dipasang ya. Aku agak bingung juga di beberapa match yang City kalah itu KDB nggak dipasang jadi starter gitu. Akhirnya di awal-awal pertandingan di menit ke-13 itu Spurs memanfaatkan peluang itu, gol dari Maddison. Selang 7 menit kemudian asis dari Son, Maddison bisa cetak gol lagi 2-0 di babak pertama, keunggulan dari Spurs. Ya, Spurs memang beberapa kali sering mengalahkan City ya. Jadi ya nggak heran. Tapi melihat dari segi permainan pun memang City banyak sekali dapat peluang, tapi memang peluang itu tidak bisa dimanfaatkan jadi gol. Sementara si Spurs itu lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Dan setelah itu akhirnya di babak kedua pun KDB dimasukin, tapi memang Spurs sudah unggul 3-0 itu lewat asisnya Solanke ke Poro ya. Itu di menit 52. Setelah itu KDB masuk, tapi memang malah Spurs lebih memanfaatkan, unggul lagi di menit 90-an itu lewat golnya Johnson. Oke, dari overall dari statistik memang City menguasai pertandingan 58% banding 48%. Big chance, City punya 23 big chance berbanding 9. Sementara shoot on target itu 5 berbanding 7 gini. Jadi City banyak sekali melakukan shoot di luar kotak penalti atau di dalam kotak penalti yang berbahaya, menciptakan peluang. Tapi memang tidak bisa dikonversi jadi gol. Haaland lagi mandul. Ya, dan sementara Spurs bermain cukup efektif ketika melawan City kali ini. Dengan hasil ini City masih terseok-seok lah gue bilang di Premier League ya. Karena rivalnya yang poinnya hampir sama itu mungkin bisa dibilang Liverpool yang masih di atas ya, dan harus ngejar. Tapi memang Liverpool masih belum main. Jadi dengan ini City masih di peringkat kedua dengan 23 poin. Di bawahnya itu ada Chelsea dan Arsenal yang sama-sama 22 poin. Liverpool 28 poin dan masih main 11. Jadi Liverpool akan main sama Southampton malam ini kalau nggak salah. Dan Nottingham Forest terjun ke peringkat 7. Nottingham Forest kalah. Nottingham Forest kalah 3-0 dari Arsenal. Orang bilang Forest peringkat atas, peringkat 4, peringkat 5, tapi gue bilang Forest juga akan jatuh dengan sendirinya gitu. Terbukti dia tidak bisa berbuat banyak ketika lawan Arsenal. Arsenal unggul lewat goal set piece, tapi sayangnya tidak sah itu ya di menit awal. Akhirnya di menit ke-15 dengan khas individunya Saka, dia bisa cetak gol, keunggulan 1-0 untuk Arsenal. Setelah selang beberapa menit, banyak beberapa dapat kartu kuning seperti Jorginho, Jesus, Saka, dan masuk ke babak kedua. Di babak kedua Thomas Partey masuk menggantikan Jorginho, dimana Partey bisa cetak gol di luar kotak penalti ya, agak sedikit jauh tapi golnya cukup keren. Dan selang di menit 86 itu assist dari Sterling. Nwaneri itu bisa mencetak gol gitu. Ya, overall kalau gue lihat Arsenal dengan mainnya Odegaard udah bisa bermain. Terus juga Saka ya masih superior lah, dan set piece-nya juga cukup berbahaya. Mereka punya added value seperti Saka yang punya skill individu untuk bisa cetak gol. Dan memang Gabriel Jesus tidak bermain bagus seperti biasanya ya, so-so lah. Odegaard cukup oke. Odegaard dan Saka itu punya peran penting, dan solidnya pertahanan Arsenal bersama Saliba dan juga Gabriel, Timber, Calafiori itu benar-benar oke sih. Arsenal masih akan punya kesempatan untuk mengejar peringkat 1 ya.
karena memang selisihnya sekitar 28 6 poin lah. Tapi Liverpool masih belum main ya. Kalaupun Liverpool menang 9 poin sih lumayan sih. Memang City juga agak terseok-seok. Ya Liverpool kali ini memang lagi superior sih, tapi gue bilang masih panjang karena match baru 12 pertandingan. Sementara kita ke La Liga di mana Barcelona ditahan imbang Celta Vigo 2-2. Sebenarnya Barcelona unggul dari segala hal. Lamine Yamal itu tidak bermain karena mungkin masih cedera. Rafinha masih kembali solid, Lewandowski juga cetak 1 gol. Rafinha masih keren, dia cetak 1 gol di awal babak pertama di menit ke-15. Tapi memang Barcelona sempat menambah keunggulan lewat Lewandowski ya. Iya, di menit ke-61. Dan sayangnya Barcelona dapat kartu merah. Nah, setelah kartu merah di menit 80, itu beruntungnya Celta Vigo bisa memanfaatkan kesalahan blunder Koundé, cetak 1 gol, lalu berselang beberapa menit kemudian dia bisa menyamakan jadi 2-2 gitu. Ya, ini mungkin terlihat karena Barca bermain 10 orang dan defense-nya agak kendor ya. Kalau gue lihat agak sedikit meremehkan, dan Celta Vigo itu memanfaatkan peluang blunder itu dan istilahnya unggul pemain untuk bisa cetak 2 gol ke gawang Barca. Selang beberapa 10 menit doang bisa menyamakan kedudukan. Ya unlucky hasil dari Barcelona ya. Tapi memang Barcelona masih di peringkat pertama klasmen dengan 34 poin. Sementara Real Madrid dan ATM di peringkat kedua dengan 29 poin. Ya ATM udah main 14 kali. Sementara Madrid masih tertinggal 2 pertandingan. Jadi poinnya masih 27 gitu. Jadi ya Madrid kalau bisa sapu bersih 33. Jadi selisih 1 poin doang dengan Barcelona. Kalau bisa Madrid sapu bersih. Tapi kita lihat Madrid juga dialami para pemainnya banyak yang mengalami cedera gitu. Ya kita will see lah. Apakah Real Madrid bisa memperkecil jarak dengan Barcelona itu, karena memang jadwalnya padat. Itu tanggal 25 ya bermain. Besok berarti kalau nggak salah. Iya besok dini harinya lagi gitu. Dan melawan Leganes. Tapi setelah itu dia akan ketemu Liverpool di Anfield tanggal 28. Jadi ini bener-bener ya Madrid harus bisa memanfaatkan pemainnya dan juga untuk bisa mengejar poin di Liga Champions juga dan juga La Liga. Berat sih kalau gue bilang. Tapi memang Madrid bisa akan melakukan itu, tapi melihat jadwal yang seperti ini cukup berat juga sih. Oke lah, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya. Mantap.